وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan-lisan kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah. Demikian pula kita mengakui dan meyakini segala nikmat dan karunia hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan segala nikmat, baik yang nampak sampai kepada nikmat yang tidak nampak. Dan kemudian termasuk lambang kesyukuran adalah kita mempergunakan seluruh nikmat dan karunia di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, di dalam menjalankan maksud dan tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini, yaitu menghambakan diri, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa menjumlah atau mengkalkulasinya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tatkala kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Yang paling mulia, nikmat yang paling terbesar adalah ketika
kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di atas keimanan di dalam Islam, mengimani bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya ad-din di sisi Allah itu hanyalah dinul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa saja yang mencari din agama selain daripada agama Islam, niscaya itu tidak akan diterima. Dan ketika ia meninggal di atas hal yang demikian, akhir khasirin, nanti di akhirat dia akan digolongkan ke dalam golongan manusia yang mendapatkan kerugian, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu nikmat yang terbesar. Kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Nikmat yang agung, nikmat yang besar. Nikmat yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang beriman di antara kalian. Diangkatnya derajat disebabkan keimanannya kepada Allah. Tentunya ini berbeda dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan keimanan ini pula yang membedakan kita dengan makhluk Allah berupa binatang ternak. Sebab kalau hanya sekedar yang kita fikirkan atau menjadi tujuan dari kehidupan kita, angan-angan yang ada di kepala kita hanyalah untuk makan, minum, berkembang biak, dan seterusnya, maka ketahuilah, di sana ada makhluk yang bernama binatang ternak, itu pun memikirkan hal yang sama. Hanya memikirkan makan, hanya memikirkan minum, hanya memikirkan bagaimana berkembang biak dan seterusnya. Tidak ada sisi keimanan. Tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tentunya dengan keislaman yang ia miliki, ia mengimani hal tersebut, itu akan berdampak pada ucapannya, akan terdampak pada perbuatan dan amaliyah, dan juga apa-apa yang ia lakukan selama kehidupannya di dunia ini. Itu akan jelas kelihatan mana mereka yang beriman, mana yang kurang dari sisi keimanan, atau bahkan mana yang keimanannya telah hilang. Dan termasuk kesyukuran saat ini, kita insyaallah ta'ala termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Kita masih senantiasa berada di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Termasuk di antara tanda keimanan kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan bermajlis ataupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman
kepadanya dan beriman kepada hari akhir, yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan rumah Allah itu pengertiannya dua. Yang pertama adalah dengan membangun rumah Allah. Nah, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala atau membangun sumber daya manusia yang ada di mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas ibadah. Seluruhnya ini termasuk di antara memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara ciri dan tanda bahwasanya si hamba itu masih berada di atas jalur keimanan. Dan hendaknya keimanan tersebut kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, merawatnya. Yang kalau diibaratkan dengan sebuah pohon keimanan, maka tentu kita akan berusaha agar akar dari pohon tersebut, pohon keimanan tersebut begitu kokoh sehingga akan menunjang batang yang berada di atasnya. Tidak akan mudah oleng, tidak akan mudah goncang oleh berbagai macam ujian, fitnah, dan yang semisalnya. Sebagaimana pohon yang kokoh akarnya itu tidak akan mudah untuk roboh, tidak akan mudah untuk oleng dan goncang disebabkan oleh angin, disebabkan oleh badai, dan yang semisal dengan itu. Maka sekali lagi, syukuri nikmat keimanan tersebut dengan cara menjaga, memelihara, dan merawatnya. Namun jemaah sekalian, keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba itu tidaklah konstan atau tidak selamanya berada pada satu level. Tidak selamanya berada di atas. Kadang keimanannya menurun, bahkan sangat turun. Dan keimanan ini kadang bisa hilang dari sisi si hamba. Terkadang itu dirasakan oleh manusia itu sendiri dan terkadang tidak dirasakan oleh manusia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah menyebutkan tentang kondisi keimanan yang ada dalam diri setiap hamba. Di dalam hadits Abdullah Ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-thawb." Sesungguhnya keimanan itu akan menjadi usang, akan menjadi luntur pada diri kalian sebagaimana usangnya sebuah pakaian, sebagaimana pakaian yang usang atau lusuh. Lalu kata beliau, fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade, untuk mengupdate, untuk mentajdid, memperbaharui keimanan yang ada dalam hati-hati kalian. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh sejumlah ulama hadits, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah as-sahihah beliau.
Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa keimanan seorang hamba itu kadang menjadi usang, menjadi lusuh. Lalu beliau memberikan perumpamaan sebagaimana lusuhnya atau usangnya pakaian. Kalau keimanan itu melemah, pakaian menjadi lusuh, usang, kurang layak untuk dipakai. Dan tentunya keimanan itu menjadi lemah, ada penyebabnya. Sebagaimana pakaian lusuh, usang, kotor, berdebu, itu pun ada penyebabnya. Nabi SAW memberikan perumpamaan antara yang zahir dengan yang batin, yang maknawi dengan yang hakiki. Keimanan batin tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Ia adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seorang hamba, dan itu kemudian diungkapkan di lisannya melalui syahadatain dan juga ibadah lisan, dan kemudian juga nampak pada seluruh anggota tubuhnya berupa amaliyah. Adapun pakaian dimaklumi, pakaian seluruh manusia membutuhkan pakaian, dan fungsi utama daripada pakaian adalah untuk membentengi manusia, menutupi manusia dari nampaknya aurat dan juga panas, dingin dan seterusnya dari cuaca yang ada di dunia ini. Itu fungsi daripada pakaian. Nabi memberikan persamaan atau permisalan antara keimanan dengan pakaian. Tentu hal ini ada sisi-sisi kesamaan. Kalau pakaian itu akan membuat kita terlindung dari pandangan-pandangan manusia yang ingin melihat aurat kita, entah dia laki maupun perempuan, maka demikian pula dengan keimanan yang kita miliki. Itu akan menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam dosa, pelanggaran dan maksiat. Dengan pakaian yang kita miliki, kita tidak akan merasakan yang namanya panas di saat terik, tidak merasakan yang namanya dingin di saat cuaca yang begitu dingin. Kita merasakan kenyamanan. Maka demikian pula dengan keimanan. Dengan keimanan yang kita miliki, kita akan merasakan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Kita merasakan nikmat dan tumakninah berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan, menghidupkan dan memberikan rezeki kepada kita. Kita akan merasakan ketenangan jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas faedah yang bisa kita sebutkan dari hadits ini di antaranya, hendaknya seorang pendidik ataupun tenaga pendidik ketika hendak memberikan pemahaman atau memudahkan agar anak didiknya itu mudah memahami, di antara metode yang Nabi SAW pernah lakukan adalah dengan memberikan permisalan. Dengan memberikan permisalan atau perbandingan. Ini akan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Sebagaimana kita mendapatkan faedah daripada hadits ini bahwasanya keimanan yang ada pada diri seorang hamba itu tidaklah konstan. Kadang ia melemah, kadang juga ia menguat. Kadang keimanan betul-betul berada pada posisi puncak,
dan terkadang berada pada level yang paling rendah. Sebagaimana hadits ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya setiap permasalahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan itu terjadi, biasanya beliau menyebutkan di antara solusi atau jalan keluarnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang lusuhnya atau lemahnya keimanan seperti pakaian yang lusuh, maka Nabi memberikan solusinya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah supaya mengupdate, memperbaharui, mentajdid keimanan yang ada pada diri kalian. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu diamalkan oleh generasi terbaik daripada umat ini. Dari kalangan salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh. Baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in dan seterusnya. Dan ini nampak dari ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang mereka pernah sampaikan. Di antaranya seperti yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat beliau, halimmu nazdadu imanan. Ayo, kemari kita sejenak menambah keimanan. Di dalam lafaz yang lain beliau katakan, ta'alau nazdadu imanan. Ayo, kemari kita menambah keimanan kita. Ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih sebagaimana dalam musannaf beliau. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, ijlisu bina nazdadu imana. Ayo, mari duduk di sini. Kita menambah keimanan. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah untukku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Riwayat tadi itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam As-Sunnah beliau. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah mengungkapkan, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ayo duduk kemari, kita beriman sesaat. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Syaibah dalam musannaf beliau. Demikian pula Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengajak beberapa orang di antara sahabat atau murid beliau sambil mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau falnadhkurullaha fanasdadu imanan bi ta'ati la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Beliau katakan, mari kita beriman sesaat. Mari kita mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah keimanan kita. Dan ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan. Demikian pula Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, min fikhil abdi ay ya'lama amusdadu huwa amuntaqis wa min fikhil abdi ay ya'lama naza'at asy-syaitan an ta'tihi. Di antara fikihnya seorang hamba, di antara kecerdasan seorang hamba adalah ia mengetahui apakah keimanannya itu bertambah atau berkurang. Sebab banyak manusia itu tidak merasakan bahwa keimanannya itu berkurang. Dan
Ini menunjukkan lemahnya dari sisi pemahaman dia, kurangnya basirah yang dia miliki. Dan masih banyak lagi asal atau ucapan-ucapan dari para pendahulu kita yang saleh, yang pada kesimpulannya mereka begitu perhatian terhadap keimanan yang ada dalam diri mereka. Mereka begitu perhatian terhadap iman yang tertancap dalam hati-hati mereka. Sedemikian perhatiannya, sampai-sampai di kalangan sahabat ada yang menganggap dirinya sebagai munafik. Mengapa? Sebab ketika bersama dengan Rasulullah SAW, diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, maka bertambah keimanan mereka. Seolah-olah neraka terpampang di hadapan mereka, seolah-olah surga terpampang di hadapan mereka. Tapi begitu mereka kembali pulang ke rumahnya, semuanya itu terlupakan. Khawatir mereka itu munafik. Padahal wa'iyatubillah, tidaklah demikian kenyataannya. Yang jelas, perkara iman ini sangat penting, jemaah sekalian. Seseorang kadang tidak merasakan bahwa keimanannya itu telah berkurang, keimanannya telah minus dan seterusnya, dalam keadaan ia merasa bahwasanya ia masih berada di atas kebaikan. Padahal ketika ia memperhatikan dengan baik sisi-sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, mungkin sudah mulai berkurang. Mungkin perintah-perintah Allah sudah ada yang terlalaikan. Di sisi lain, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit itu sudah mulai diterjang. Dan ini adalah musibah. Musibah yang lebih dahsyat dari gempa bumi, dari tanah longsor, dan dari semua musibah yang melantakkan alam dan manusia. Sebab musibah dunia itu efeknya hanya di dunia. Tapi ketika musibah itu menimpa pada agama seseorang, dan termasuk di antara musibah yang dahsyat ketika keimanannya itu menjadi luntur, menjadi berkurang, itu akan berefek kepada apa-apa yang ia lakukan dan apa-apa yang dia tinggalkan. Dan itu besar pengaruhnya, besar dampaknya, akan terus dirasakan sampai si hamba ini akan merasakan akibatnya di alam kubur, terus sampai di alam akhirat. Makanya di antara doa Nabi SAW, beliau pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kami. Ketika seseorang tidak lagi melaksanakan perintah Allah yang wajib atau yang sunnat, dilalaikan disebabkan dianggap sunnat, itu sudah musibah. Ketika larangan dari Allah yang larangan tersebut notabene adalah haram, sedikit demi sedikit sudah mulai diterjang. Larangan yang sifat atau hukumnya makruh dianggap hanya makruh. Ini sudah tertimpa dengan musibah agama. Wal iyadzu billahi min dzalik. Olehnya jemaah sekalian, sangat penting untuk kita untuk mengetahui keimanan dan kondisi keimanan tersebut yang terdapat dalam diri-diri kita. Dan di kesempatan ini kita akan meringkas apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal hafizahumullah ta'ala di dalam risalah beliau
risalah yang ringkas, hanya berisi 24 halaman, yang beliau beri judul dengan At-Tajdidul Iman. Tajdidul Iman secara harfiah bermakna mengupgrade, mengupdate, memperbaharui. Yang ini pakai ndek tu iman. Nah, ini yang kita akan ringkas. Di dalam risalah beliau ini, beliau sebutkan apa saja sebab-sebab sehingga keimanan itu bisa menjadi lemah. Penyebab sehingga iman itu menurun. Dan bagaimana solusi untuk keimanan yang lemah tersebut. Nah, mudah-mudahan buku ini sudah ada terjemahannya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang membuat keimanan melemah dan berkurang, beliau sebutkan ada dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah al-asbabud dakhiliyah. Al-asbabud dakhiliyah ini maksudnya sebab-sebab internal. Penyebabnya ada dalam diri si hamba itu sendiri. Dan di sana ada asbabul awamil kharijiyah allati tu'tharu 'alal iman bin naqs. Ada sebab yang lain yang datang dari luar. Ini disebut dengan sebab eksternal. Nah, apa saja sebab internal sampai seorang hamba bisa berkurang dan imannya lemah? Beliau sebutkan yang pertama, atau sebab internal yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan. Ini penyebabnya sampai keimanan itu lemah, keimanan itu berkurang. Bahkan beliau sebutkan wa hadza ahammul asbabid dakhiliyati. Ini faktor internal yang paling utama yang menyebabkan keimanan seseorang itu melemah dan berkurang. Yaitu ketika dia jahil, dia bodoh terhadap agamanya sendiri. Dia tidak faham dan tidak mengetahui perintah Allah, perintah Rasulnya. Dia tidak paham dan mengerti mana larangan Allah, mana larangan Rasulnya, mana maksud dan tujuan daripada syariat Islam. Dia tidak tahu itu semua. Maka dengan demikian, ia akan mudah meninggalkan larangan Allah. Ia akan mudah meninggalkan perintah Allah dan akan mudah menerjang larangan Allah. Yang tentunya itu akan menyebabkan keimanannya menjadi berkurang dan melemah. Disebutkan fal jahlu ra'sud da' wa asasul musibah. Fa indama yajhalul 'abdu dinillah wa ma yuqarribu bihi wa ma yuqarribu ilaihi yansha'a dzalika 'ala al-fi'lil ma'asi wal inhiraful bayyin an dinillah. Kebodohan, kejahilan itu adalah penyakit, bahkan itulah penyebab berbagai macam musibah sebenarnya yang terjadi. Sebab ketika seorang hamba jahil, bodoh, tidak faham, tidak mengetahui tentang agamanya sendiri, agama Islam, agama Allah, dan apa-apa yang bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan melahirkan berbagai macam maksiat dan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika tidak mengetahui agamanya sendiri, dan ini banyak terjadi. Kalau dilihat dari sisi identitas, KTP, KK, dan kartu-kartu yang lain, semuanya agama Islam. Nah, seandainya bisa ditulis 100% Islam, kita tulis di situ 100% Islam, dan tersinggung
kalau dikatakan dia bukan Islam. Bahkan dia siap mati kalau ada yang mengatakan dia bukan Islam. Sebab kenapa? KTP-nya Islam, kakaknya Islam, semuanya Islam. Tetapi ketika dilihat dari sisi amalia dan perbuatannya, atau tidak usah amalia perbuatannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Yang laki-laki rambutnya saja dicukur seperti cukur apa itu? Mengikuti idolanya. Ya. Kalau idolanya cukurnya gelinyol, dia pun mencukur gelinyol, geliting nyolong. Kalau idolanya dikasih gondrong, maka dia pun menggondrong. Ya. Nah, terus ke bawah, ke telinganya, dia laki-laki tapi pakai anting-anting. Ya. Nah, supaya kelihatan kebatinaannya mungkin. Ya. Nah, terus ke bawah, nampak, oh, Masya Allah, Islam, laki-laki. Tapi ternyata kumisnya lebih lebat daripada rumput yang ada di persawahan. Ya. Kemudian digundul itu jenggotnya. Ya. Terus lagi ke bawah, kemana-mana suka buka baju. Ya. Nah, kelihatan auratnya dan tidak malu. Ya. Terus lagi ke bawah, kemana-mana celananya pendek. Ya. Aurat mah itu biasa. Karena kenapa dia tidak tahu? Dia jahil. Ini dari sisi zahiriyahnya saja. Kalau kaum wanita mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, subhanallah. Iya, dari kepala ditutupi kepalanya. Nah, dengan apa? Ya tentu dengan kain. Ini yang menutupi dengan kain, sebab ada juga yang tidak mau ditutupi dengan kain. Kepanasan. Ya, panas kalau pakai jilbab. Dan Allah Maha tahu bahwa itu panas katanya. Ya, Allah itu Maha kasih sayang. Ya. Ketika ditanya kenapa tidak berjilbab, kenapa tidak berhijab dengan baik, fokus memperbaiki hatinya dulu, mau menghijabkan hatinya dulu. Maka kita katakan perintah berjilbab itu bukan ketika baik, tapi perintah berjilbab itu supaya orang bisa menjadi baik. Dan perintah berjilbab itu ketika orang balik, bukan nanti ketika harus baik. Nah, sampai ke bawah, ya, ke rambutnya. Ya, ada juga kaum wanita yang cukurnya tidak mau kalah dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki cepak, iya, dia pakai cepek, lebih cepak dari yang cepak. Ya, padahal dilarang dalam Islam. Ya, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Terus ke bawah, kukunya, Masya Allah, pakai kuteks yang impor, ya, yang kulitnya saja biayanya ratusan ribu, sampai kulitnya mengaku, sebab itu diimpor kuteksnya. Padahal itu tidak boleh sebab menyerupai wanita kafir. Masih ada contoh yang lain. Pakailah apa itu? Ya, hina atau apa? Ya, yang semisal dengan itu. Jangan kuteks yang tidak tembus air wudhu ketika ya kita berwudhu. Nah, bahkan ada yang mungkin ya 5 jarinya 5 warna di situ. Masya Allah. Terus ke bawah. Ya. Ya, katanya berjilbab. Tapi kelihatan lehernya. Ya. Kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Subhanallah. Yang dulu dikenal dengan istilah apa itu? Jilbab. Saya tidak usah sebutkan sinonimnya atau kepanjangannya, sebab terlalu apa tuh nasana tahu, terlalu apa ya, tidak bagus. Ya. Nah, jilbab tapi subhanallah kelihatan bodinya seperti ya bodi gitar padang sapa.
Enam. Adapun berjilbab tapi bisa diterawang, kelihatan dari jauh. Oh, Masya Allah. Sampai ke bawah. Enam. Ini hanya contoh jemaah sekalian. Kalau dikatakan kamu bukan Islam, tersinggung, tidak terima. Saya Islam. Tetapi baru lihat dari sisi zahiriyah, rambut sampai ke kaki saja masih jauh dari nilai Islami. Belum kita beranjak kepada amaliyah, perintah maupun larangan dalam Islam, ya, ibadah secara khusus. Belum lagi kita masuk kepada muamalah dalam Islam. Belum lagi masuk kepada muasyarah dalam Islam, adab dan akhlak. Masih sangat jauh. Kenapa demikian? Itu disebabkan kejahilan, kebodohan dan ketidaktahuan. Dan ini sebab internal seorang itu lemah imannya. Ditambah lagi teman-teman bergaulnya begitu semua. Ya. Teman-teman bergaulnya sama model seperti itu semua. Ketika dia mau hijrah menuju kepada kebaikan, iya, bukannya dikasih semangat sama teman-temannya, tapi dikasih daun semangatnya. Biasa-biasa mako. Jemaah terlalu serius ke dunia gini. Dan yang semisal dengan itu. Akhirnya dia mau hijrah, kasihan mundur teratur. Ya, takut kehilangan teman, takut kehilangan sahabat dan keluarga. Padahal jemaah sekalian, begitu kita hijrah menuju kepada kebaikan, ya, namanya mengupgrade keimanan, ujian dan cobaan pasti akan datang. Sebab yang diuji itu adalah yang naik keimanannya. Adapun yang keimanannya itu abal-abal, kaleng-kaleng, tidaklah. Ketika Anda hijrah menuju kepada kebaikan, pasti teman-teman yang berada di atas hal-hal yang buruk sudah mulai menjauh. Tidak enak rasa. Sebab kenapa? Kita kelihatannya sudah mulai hijrah. Dia mulai agak risih. Setiap menyampaikan sesuatu, maka isinya nasihat. Isinya ajakan kepada kebaikan. Larangan kepada hal-hal yang buruk, mengajak kepada mengamalkan Islam dengan baik. Mulai si teman-teman yang dulu, yang memang teman-teman yang dulu kebanyakannya bagaimana kita lalai, ya. Semua waktunya fokus untuk dunia saja. Bahkan ada yang fokus waktunya untuk medsos saja, ya. 1 menit saja tidak ada pesan yang masuk, langsung tertulis stiker Sepina, ya. Sepina Group, seolah-olah memang selama ini dia hidup hanya untuk membaca saja pesan, ya. Tidak ada pekerjaan lain. Nah, subhanallah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Olehnya, ya, disebabkan dengan kebodohan ini, maka terjadilah yang namanya kemunduran untuk umat Islam. Menjadikan tuntunan yang bukan dari Islam dijadikan tuntunan. Panutan bukan yang ada dalam Islam dijadikan panutan. Itulah disebabkan, iya, kejahilan dan kebodohan terhadap agamanya. Ini sebab internal yang paling pokok kata beliau. Dan obat untuk penyebab yang ini, penyebab internal ini, solusinya, ya, seperti yang beliau sebutkan, adalah ta'allum al-ilmu syar'i. Obat dari kebodohan itu apa? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini hukumnya wajib selama dia statusnya muslim atau muslimah. Jangan dikira belajar ilmu agama itu untuk menjadi ustadz atau ustadzah. Ya. Tapi belajar ilmu agama itu
untuk menopang amalan kita, ibadah kita, supaya amalan dan ibadah kita itu benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Itu tujuan kita belajar ilmu agama. Wajib kita sebagai muslim dan muslimah, ya, selain daripada ibadah yang merupakan maksud dan tujuan kita diciptakan, kita pasti berinteraksi, bermuamalah, ya, dengan manusia, entah itu manusia secara umum ataupun manusia secara khusus, hamba-hamba yang beriman. Ya. Itu juga dibutuhkan ilmu. Bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berinteraksi dengan baik, ya, bagaimana beradab dan berakhlak yang baik. Sebab semua itu sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau semua itu diamalkan berdasarkan ilmu, baru nampak ciri keislaman. Ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya kita ini belajar ilmu agama mau menjadi ustaz atau ustazah. Itu cuma bonus kalau ada seperti itu. Ya. Atau kita tidak perlu terlalu serius belajar agama. Sebab kenapa? Iya, kita ini profesi kita bukan ustaz, ustazah. Wah, ini keliru pemahamannya. Ya, apapun profesi Anda, apapun status Anda, selama Anda itu muslim atau muslimah, wajib Anda belajar agama. Dan justru agama itu yang mesti diamalkan di setiap status Anda. Ya. Statusnya sebagai apa? Sebagai Pak Balu alias pedagang. Ya. Seharusnya aturan dalam perdagangan Islam dia terapkan dalam perdagangannya. Ya. Demikian pula dengan status dan profesi yang lainnya. Sehingga nampak, oh beginilah sebenarnya Islam. Nah, sampai kadang saya bahasakan, untuk yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran juga, dia harus menganggur secara Islami. Nah, wah, apakah memang ada pengangguran Islami? Kalau istilah, mungkin istilah buatan sendiri. Tetapi maksudnya, ketika dia menganggurnya dia itu tidak terjerumus ke dalam dosa, tapi senantiasa di atas ketaatan. Nah, artinya walaupun tidak ada kegiatannya, tidak ada pekerjaannya, tetap dia di atas jalur keislaman. Kapan dia terjatuh dari hal tersebut, itu akan melemahkan keimanannya. Bahkan akan membuat keimanannya bisa hilang, waliyadzubillah. Termasuk di antara hal ini jemaah sekalian adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Sebab metodologi yang ada mulai sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya,